Sekarang kita masuk ke contoh soal 1, yaitu kita diminta untuk membuat jurnal umum dengan menggunakan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Nah, jadi sekarang kita posisinya membandingkan perbedaan antara sistem pencatatan periodik dan perpetual itu seperti apa. Nah, agar lebih paham, nanti saya langsung bahas. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Di bawah ini adalah beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Armada Jaya pada bulan Juni tahun 2020. Nah, karena di sini kita diminta untuk menggunakan jurnal umum, maka formatnya kita buat sesuai format jurnal umum, yaitu terdiri dari, di sini jangan lupa judulnya berarti nama perusahaan, jurnal umum, untuk periode yang berakhir 30 Juni tahun 2020. Nah, di sini formatnya terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, di sini untuk memudahkan saya buat ke samping antara periodik dan perpetual agar tahu perbedaannya di mana gitu. Nah, di sini karena ternyata tidak ada nomor bukti yang diberikan oleh soal, maka kita hide aja ya nomor buktinya, di hide. Oke, tapi kalau memang nomor bukti harus tetap dicantumkan. Takutnya memang di soal ada nomor buktinya, ada keterangannya, berarti nanti ditulis di nomor bukti. Tapi karena tidak ada di soal ini, maka saya hide. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke transaksi. Di sini. Tanggal 5 Juni, melakukan pembelian barang secara kredit senilai $30.000 dengan syarat 2/10 N/30 PPN 10%. Nah, berarti di sini walaupun misal di sininya tidak ada kata-kata secara kredit, misal dihapus, tapi karena di sini ada syarat pembayaran atau terminnya, maka ini otomatis transaksi secara kredit gitu. Tapi karena di sini sudah jelas ada secara kredit, ya berarti kalian pasti sudah paham. Nah, di sini kita lanjut. Karena kan di sini membeli barang secara kredit, berarti kita masukkan tanggal transaksinya terlebih dahulu. Tanggal transaksi kita masukkan tanggal 5 Juni tahun 2020. Saat kita membeli barang secara kredit, berarti otomatis kalau untuk periodik kita mencatatnya di akun pembelian. Ada pembelian kan, berarti kan kita beli nih, membeli barang secara kredit, berarti kita beli, pembeliannya bertambah. Pembelian bertambah, posisinya di debit. Catat, debit pembelian. Terus jangan lupa di sini ada PPN 10%. Nah, apabila berkaitan dengan pembelian, berarti PPN-nya itu PPN masukan. Berarti catat, PPN masukan bertambah di debit. Karena dia mengikuti si pembeliannya. Nah, baru kita masukkan apa nih kreditnya. Karena di sini transaksinya secara kredit, berarti otomatis kita jadi punya utang. Maka utang kita kan bertambah. Utang bertambah posisinya di kredit. Nah, maka di sini debit pembelian, debit lagi PPN masukan, kreditnya utang dagang. Nah, baru kita masukkan angkanya. Angkanya kita masukkan di sini. Pembelian barang dagangnya senilai $30.000. Maka masuk pembelian $30.000. Nah, PPN-nya berarti 10% dikali $30.000. Ketemulah $3.000. Nah, setelah itu baru masukkan utangnya. Tinggal dijumlahkan. Utangnya berarti dari 30.000 ditambah 3.000, ketemu 33.000. Gitu. Ini apabila kita menggunakan periodik sistem pencatatannya. Nah,
Kalau kita menggunakan sistem pencatatan menggunakan perpetual, tadi diingat, tadi saya sudah pernah bilang kalau kita pakai perpetual tidak mengenal adanya pembelian. Semua pembelian masuknya ke persediaan barang dagang. Semua transaksi pembelian masuk ke persediaan barang dagang yang nantinya akan dimasukkan ke harga pokok penjualan gitu. Di pencatatannya berarti otomatis persediaan kita bertambah. Saat kita beli barang, otomatis barang kita bertambah, maka persediaan barang dagangnya bertambah posisi di debit. Jangan lupa tetap ada PPN masukannya. Karena berkaitan dengan kegiatan pembelian, berarti PPN-nya PPN masukan. Nah, baru kreditnya itu utang, karena dia pembeliannya secara kredit. Nah, baru kita masukkan angkanya. Angkanya, nah, 30.000 dapatnya dari pembeliannya 30.000. 3.000 dapat dari 10% dikali 30.000, ketemu 3.000. Utangnya berarti tinggal ditambahkan 30.000 ditambah 3.000, ketemu 33.000. Ini transaksi pembelian kredit. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 8. Tanggal 8 Juni mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni sebesar 500 sebelum PPN. Jadi 500 ini masih merupakan barang yang dikembalikan. Karena di sini ada keterangan sebelum PPN. Nah, berarti saat ada, ini kan berarti transaksinya itu retur pembelian. Nah, retur pembelian berarti kan di sini langsung aja lah ya. Nah, oke. Tanggalnya berarti kan masuk dulu tanggal 8 Juni tahun 2020. Nah, di sini ada transaksi retur pembelian. Saat kita melakukan retur, kan tadinya kita beli nih. Beli otomatis kita dapat barangnya. Nah, saat kita dapat barang dan kita punya utang. Nah, setelah kita melakukan retur, berarti otomatis ada retur pembelian, ada barang yang dikembalikan. Nah, barang yang dikembalikan, otomatis PPN-nya pun akan dikembalikan ke penjualnya. Dan utang kita akan berkurang. Nah, berarti kita masukkan utang. Utang berkurang, posisinya ada di debit. Maka masuk di sini. Debit utang dagang. Utangnya berkurang karena kita mengembalikan barang ke penjual. Nah, setelah itu, kalau kita pakai periodik, ada yang namanya retur dan potongan pembelian. Nah, kalau ada retur pembelian, berarti masuk retur pembelian. Retur pembeliannya bertambah. Posisinya di kredit. Saldo normal retur pembelian, ingat di kredit. Nah, baru kita masukkan PPN masukannya. Di sini di kredit, karena dia mengikuti yang pembelian ini. Transaksi pembeliannya gitu. Nah, di sini berarti kita masukkan terlebih dahulu yang nominal retur pembelian. Retur pembelian kan 500, berarti masuk 500. PPN masukannya 10% dikali 500, ketemu $50. Nah, baru kita masukkan utangnya. Utangnya berkurang berarti sebesar 500 ditambah 50. Berarti 550 utang kita berkurang gitu. Ini transaksi periodik, pakai periodik. Kalau pakai perpetual berarti posisinya sama. Kan tadi mengembalikan barang dagangan. Mengembalikan barang, kalau pakai perpetual ingat kita tidak kenal dengan yang namanya pembelian. Semua pembelian yang berkaitan dengan pembelian masuk ke persediaan barang dagang. Nah, maka di sini debit utang dagang karena utangnya berkurang. Karena kita mengembalikan barang berarti utangnya berkurang. Kredit persediaan barang dagang karena kita mengembalikan barang. Kredit lagi jangan lupa PPN masukannya. Nah, di sini berarti kita masukkan terlebih dahulu persediaan barang dagangnya.
Berarti kan persediaan barang dagang yang dikembalikan sebesar 500, berarti masuk 500. PPN-nya berarti PPN masukan 10% dikali 500 itu 50, dan utang dagangnya berarti tinggal dijumlahkan. Seperti itu, berarti ini merupakan transaksi dari retur pembelian. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 15 Juni. Nah, di sini membayar pembelian tanggal 5. Nah, membayar pembelian tanggal 5 dikurangi dengan retur di tanggal 8. Nah, saat kita melakukan pembayaran atau customer melakukan pelunasan, maka yang harus kita perhatikan pertama, ada retur atau tidak. Kita harus cek ada retur atau enggak. Nah, yang kedua, kita harus lihat masih dalam masa diskon atau tidak. Kita cek sekarang. Ini kan otomatis tadi sudah dikasih tahu nih ada retur di tanggal 8, berarti nanti harus kita kurangi dulu utangnya. Nah, setelah itu baru kita lihat masih dalam masa diskon atau tidak. Di sini transaksi tanggal 5 awalnya. Nah, di sini ada termin 2/10 N/30, artinya berarti kalau pembayarannya sampai dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapatkan diskon 2%. Nah, berarti 10 hari setelah tanggal transaksi, berarti di tanggal 15, berarti kan 5 tambah 10, 15. Nah, di tanggal 15, kalau kita bayar berarti masih dapat diskon 2%. Tapi kalau udah tanggal 16, nah berarti dia tidak mendapatkan diskon. Nah, karena di sini masih tanggal 15 dan ketentuannya 2/10, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Gitu. Nah, baik, langsung kita masuk ke pembahasan. Di sini untuk pembahasannya biar gampang. Oke. Tanggalnya di sini tanggal 15 Juni. Masuk tanggal 15 Juni. Nah, di sini saat kita membayar utang, berarti otomatis utang kita akan berkurang. Utang berkurang posisinya di debit. Nah, berarti kita masukkan debit utang. Ini pakai periodik dulu ya. Ini jangan dulu dilihat. Oke, kita putihin dulu deh biar nggak gagal fokus. Nah, oke, lanjut. Berarti debit utang dagang, utangnya berkurang, posisinya di debit. Nah, kita bayar utang pakai apa? Otomatis pakai kas, pakai uang kita, pakai kas kita, maka kas kita akan berkurang. Kas berkurang posisinya di kredit, maka kasnya di kredit. Nah, tadi kita mendapatkan diskon pembelian karena masih 10 hari setelah tanggal transaksi pembayarannya. Nah, diskonnya 2%, maka kita akan mendapat diskon pembelian. Diskon pembelian itu saldo normalnya di kredit. Saat bertambah diskon pembeliannya, maka posisinya ada di kredit. Berarti kreditnya diskon pembelian. Nah, jangan lupa masukkan juga PPN masukannya. Pokoknya kalau ada transaksi pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, jangan lupa masukkan PPN masukannya. Tuh. Nah, sekarang kita kerjakan yang mana dulu? Nah, berarti kita cari yang utang dagangnya dulu. Kita punya utang berapa? Nah, cara mencari utang itu dari utang tanggal 5, kita fokus ke akun utang. Harus fokus ke akun utang, jangan mata keranjang gitu. Jadi harus fokus dulu ke satu akun. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan berarti ini berhubungannya dengan tanggal 5 dan tanggal 8. Berarti kita lihat di sini fokus ke tanggal 5 ada utang sebesar 33.000 dan ada utang di debit sebesar 550. Nah, maka harus kita kurangi. Pembelian dikurangi retur nih. Utang di pembelian di tanggal 5 dikurangi dengan utang yang berkurang saat kita mereturkan barang.
Nah, ini kurang ini, ketemulah 32.450. Nah, setelah kita mencari utang dagang, yang kita cari diskon terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kita cari utang, baru diskon. Nah, cara mencari diskon itu dari transaksi yang sebelumnya juga, tanggal 5 dan tanggal 9. Nah, cara mencari diskon itu dari pembeliannya. Pembelian dikurangi retur pembelian, baru dikali persentase diskon. Tadi diskonnya 2%, maka masuk 2%. Jadi dari pembelian 30.000 dikurangi 500 dikali 2%. Nah, masih banyak yang salah saat mencari diskon pembelian. Malah langsung dari utang dagang. Gitu, itu salah. Jadi harus dari barangnya, pembelian dan retur pembelian gitu. Nah, setelah itu baru kita dapat PN masukannya 10% dikali dengan 590, ketemu 59. Baru kita mencari kas yang harus kita keluarkan. Dari utang dagang, dikurangi dengan diskon, dikurangi dengan PPN. Ketemu kas yang harus kita keluarkan. Ini kalau kita menggunakan sistem pencatatan periodik. Nah, kalau kita pakai sistem pencatatan perpetual, sebenarnya sama aja caranya, cuman akunnya aja yang sedikit berbeda. Ingat, kalau di perpetual itu tidak mengenal pembelian, maka diskon pembelian di sini diganti menjadi barang dalam persediaan barang dagang. Gitu. Karena dia tidak mengenal diskon pembelian, adanya persediaan barang dagang. Jadi kalau ada kegiatan pembelian, diskon pembelian, retur pembelian, semua masuk ke akun persediaan barang dagang. Begitu. Untuk cara pencarian nominalnya sama. Jadi kita mencari dulu utang dagang. Utang dagangnya berarti dari yang transaksi tanggal 5, utang dagang tanggal 5 dikurangi utang dagang di tanggal 8. Baru kita mencari persediaan barang dagang, atau yang dimaksud dengan persediaan barang dagang di sini diskon pembelian. Nah, cara mencarinya yaitu dari, kalau ini dari persediaan. Jadi kan kalau tadi kan dari pembelian ya, sama aja kan nominalnya. Nah, kalau ini kan karena dia mencatatnya di persediaan, berarti dari persediaan yang tanggal 5 dikurangi persediaan di tanggal yang retur. Nah, baru dikalikan dengan persentase diskon. Nah, setelah itu baru kita masukkan PPN masukannya. 59 dari 10% dikali 590. Nah, setelah itu baru kita mencari nominal kas. Dari 32.450 dikurangi 590 dikurangi 59, ketemu kasnya 31.801. Nah, ini transaksi tanggal 15. Untuk selanjutnya, kita masuk ke transaksi selanjutnya tanggal 18. Tanggal 18 ada transaksi mengenai penjualan. Nah, kita baca dulu. Di sini menjual barang secara kredit. Menjual barang secara kredit senilai $12.500. Syarat 1/10 N/30.